Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2023, kelas Matematika 3. Perkenalkan, nama saya Wahyuningsi dan teman saya Novia Nadia. Di sini kami akan saling mengoreksi dan membahas tentang materi yang sudah kami buat, yaitu tentang aritmatika sosial dan pola bilangan, materi kelas 7 dan kelas 8 SMP, yang sudah direvisi dengan menggunakan taksonomi Bloom dari C1 sampai C6. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan memberikan feedback konstruktif terhadap soal-soal pola bilangan kelas 8 yang telah disusun oleh rekan saya. Lalu fokus kita adalah meningkatkan kualitas soal agar lebih efektif dalam mengukur kemampuan kognitif siswa. Mari kita mulai. Nah, di sini saya mengambil contoh soal nomor 13, yaitu tingkatan C5, di mana tingkatan C5 ini seperti yang kita ketahui, tingkatan ini berfokuskan terhadap memeriksa. Jadi kita menyuruh siswa untuk memeriksa dari pernyataan soal. Nah, di sini sudah ada rumusan soal yang telah dibuat oleh rekan saya Novia, di mana seorang siswa mengatakan bahwa deret 3, 6, 12, 24, dan 49 merupakan pola geometri. Apakah pernyataan tersebut benar? Jelaskan alasanmu. Nah, seperti yang kita ketahui, harusnya kan soal ini harus lebih terjabar lagi karena siswa harus memeriksanya. Nah, di sini saya menyarankan untuk mengoreksi soalnya, kita ganti menjadi seperti yang saya buat tadi. Saya sudah membuat contoh soalnya di mana kita dapat merubahnya menjadi Rudi membuat daftar pengeluaran bulanan untuk biaya langganan aplikasi sebesar 3.000, 6.000, 12.000, 24.000, 48.000, dan 95.000. Ia mengklaim bahwa pengeluaran mengikuti pola geometri. Periksa apakah klaim Rudi ini benar. Jika salah, apa bukti bahwa pola tersebut bukan geometri. Nah, jadi dari persoalan ini saja siswa sudah dapat memahami, apalagi di tingkatan kelas 8 dan juga soalnya itu sudah memasuki ranah C5. Jadi kalau soalnya itu lebih terjabar lagi, siswa dapat memeriksa kembali itu, tidak hanya dengan angka-angka singkat. Lalu untuk jawabannya seperti apa? Siswa dapat memberikan jawaban. Rupanya setelah dia mengecek ini jawabannya tidak benar. Lalu kan di sini kan ada dua pertanyaan. Jika benar, apa bukti bahwa pola tersebut bukan geometri? Lalu siswa diminta untuk membuktikan. Di mana bukti rasio antara suku-suku awal adalah 2. Di mana seperti yang kita lihat antara 3.000 dan 6.000 itu adalah 2, lalu 12 dan 24.000 itu adalah 2, dan 24.000 dan 48 itu adalah 2, dan seterusnya. Tapi rasio antara suku terakhir adalah 1,98, di mana 48 per 95 itu adalah 1/1,98, sehingga pembuktiannya itu tidak benar. Nah, dari sini siswa sudah dapat memeriksa kembali. Dan juga alasan kenapa soal di nomor 13 di bagian C5 ini kita harus merevisinya, karena soal ini tetap menguji kemampuan siswa untuk memeriksa kebenaran suatu pernyataan berdasarkan kriteria tertentu, merupakan rasio tetap pada pola geometri. Lalu konteks pengeluaran bulanan, di mana kita memakai konteks pengeluaran bulanan ini, itu dapat membuat soal lebih relevan lagi dengan pengalaman siswa. Lalu meminta bukti, di mana kita meminta bukti ini memaksa siswa untuk memberikan alasan yang lebih spesifik dan juga matematis, di mana kita dapat menyuruh mereka memberikan perhitungan rasio. Mungkin lalu untuk soal nomor 7 di tingkatan C2, seperti yang kita ketahui bahwasannya di tingkatan C2 ini kita harus menyimpulkan, di mana soalnya itu perhatikan pola lingkaran berikut. Jika pola tersebut
terus berlanjut, tentukan banyak lingkaran pada susunan ke-15. Nah, di sini kan kita sudah disuruh memperhatikan pola lingkaran, tetapi di soal ini tidak ada gambarnya. Dia melampirkan soal tanpa gambar. Alangkah baiknya lagi jika soal ini kita buat menjadi tambahkan gambar, atau kita bisa rubah menjadi perhatikan susunan lingkaran berikut, atau susunan gambar 1, susunan gambar 2, dan juga susunan gambar 3. Itu bisa ditambahkan nanti lingkaran 1, lingkaran 2, dan lingkaran 3. Lalu jika pola susunan lingkaran tersebut terus berlanjut, berapa banyak lingkaran pada susunan ke-5? Kita nggak usah banyak-banyak ke susunan 15 karena ini masih tingkatan di C2. Karena kalau kita sudah mengusulkan ke C5, itu sudah terlalu jauh untuk tingkatan C2. Karena untuk ke tingkatan C2 ini kita hanya menyuruh mereka menyimpulkan, tidak menyuruh mereka memeriksa. Kalau sudah ke tingkatan 15 itu kita lebih menyuruh siswa itu untuk memeriksanya, sehingga cukup lampirkan saja untuk susunan pada tingkatan ke-5 saja. Lalu alasannya kenapa soal ini menguji kemampuan siswa untuk menginterpresentasikan pola visual dan juga membuat investasi sederhana. Lalu kenapa harus menambahkan gambar? Karena visualisasi pola sangat penting untuk soal inferensi dan juga menurunkan tingkat kesulitan. Kesulitan dari soal ini menurut saya di susunan ke-15 ini sudah terlalu tinggi untuk tingkatan kesulitan di C2. Sehingga kita dapat meminta siswa untuk susunan ke-5 saja, bukan ke-15, agar tetap sesuai dengan level di C2. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.